Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara kita sama-sama ini. Jadi perkenalkan, saya Asmunandar, saya diminta jadi Chief Editor dari ITB Journal. ITB Journal itu listnya ada 4 saat ini. Jadi satu konsorsium dari 4 jurnal yang dikelola oleh LPPM ITB sebetulnya. Ingin saya beritahukan juga, kita baru saja bikin jenang merah, jenang putih, ganti nama gitu nih. Jadi ITB Journal Science dan sebagainya ini sekarang sudah ganti nama, yang Science menjadi Journal of Mathematics and Fundamental Sciences. Beritanya ada di web ITB, baru saja tayang. Jadi kita publikasikan internal dan kita juga sudah sampaikan ke Dikti dan sebagainya. Jadi salah satu alasan kenapa kita berubah nama untuk menjangkau penulis yang lebih luas lagi, ya, untuk menjangkau penulis. Karena banyak orang dari luar dan sebetulnya juga sudah mulai banyak penulis-penulis dari luar nanya ini kalau ITB kesannya lokal, ya, sehingga kami drop nama ITB-nya. ITB Jurnalnya itu menjadi publisher saja, seperti mungkin kalau teman-teman kenal ada Elso Fire atau John Wanai gitu ya, kita jadi publishernya saja gitu. Jadi nama ITB Journal diganti menjadi nama publisher, sebagai nama publisher gitu. Silahkan disimak beritanya gitu ya, di web ITB ada. Baik, nah saya tidak bermaksud untuk membahas dari awal. Saya kira kita semua sudah pernah menulis, sudah pernah mempublikasikan karya-karya kita, sehingga tujuan saya adalah lebih mengingatkan lagi hal-hal penting apa yang harus kita lakukan dalam penulisan jurnal. Mungkin karena latar belakang saya dari bidang sains gitu ya, akan banyak hal-hal atau contoh-contoh atau yang saya sampaikan ini lebih banyak di bidang sains gitu ya. Jadi mohon maaf, saya ini lihat ada ibu dan bapak dari bidang sosial sains, tapi mudah-mudahan ada beberapa yang terkait juga yang berlaku saya kira ya. Dan kita bisa sama belajar, dan justru nanti dalam diskusi dan kita sempat itu bisa kita perkaya lagi. Nah, sekilas yang akan saya coba sampaikan atau kita coba sama-sama lihat lagi itu adalah tentang publikasi. Kemudian saya akan lewat tren publikasi ini ya. Kemudian beberapa hal tentang persiapan kita sebelum menulis, proses submisi, dan ini akan sekilas sekali. Sekarang semakin banyak bahwa proses memasukkan artikel itu kalau sudah siap itu gampang sekali ya. Biasanya online, sekarang sudah semakin banyak jurnal yang submisinya online. Isu etik sekilas, karena nanti siang saya kira Pak Edi akan bahas ya, sekilas tentang kesimpulan barangkali ini yang paling akhir sebetulnya garis bawah dari apa yang coba kita diskusikan mungkin selama 34 menit. Nah, ini kalau dilihat sebetulnya kenapa sih kita itu sebagai periset, ibu bapak atau teman-teman adik-adik ini kalau sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa pasca itu kan harus menulis kan ya, kewajiban dikti. Jadi tapi sebetulnya bukan hanya dikti yang mewajibkan. Di mana-mana kalau hanya pasca itu salah satu dari syarat itu ya kontribusi di dunia saintifik, dan itu artinya tulisan ya, tulisan yang kemudian direview oleh rekan kerja atau partner kita, peers yang bekerja di bidang yang sama. Nah, tujuan dari publikasi itu utamanya ada 4 hal ini ya, untuk mendaftarkan penemuan, siapa yang pertama, siapa yang berhak atas hak kekayaan intelektual, ya, hak copyrightnya dan seterusnya ya. Kalau penelitiannya fundamental, siapa yang berhak Nobel Prize-nya gitu kan, gitu. Jadi dilihat dari publikasinya ya.
mungkin siapa yang berhak atas misalnya teori tertentu dikasih nama seseorang, ya siapa yang pertama sekali mendaftarkan diri, siapa kali yang pertama kali mempublikasikan. Kemudian yang kedua tentu saja dari publikasi itu kita bisa lihat kualitas riset kita. Jadi catatan permanen atas kualitas riset kita ya publikasi. Nanti akan kita lihat mungkin nggak sempat ya. Kalau teman-teman lihat itu bisa sekali sudah publikasi kemudian di tempat di jurnal yang memang terindeks istilahnya ya. 3 jurnal kita ini sudah terindeks Scopus semua. Jadi indeks Scopus ya artinya sebetulnya kalau ITB sudah mengakui bahwa itu ya jurnal internasional. Artinya kalau ini sebetulnya nggak harus terkait selalu pada itu kan, tetapi salah satunya memang publikasi itu terkait pada angka kredit, misalnya kalau dosen gitu ya. Dosen-dosen ITB yang publikasi di ITB Jurnal yang 3 ini yang sudah terindeks Scopus yang paling atas itu 3 paling atas itu kalau diaku sebagai jurnal internasional sudah diakui oleh Senat ITB. Nah, kemudian di Dikti juga nggak masalah, berarti Dikti juga. Kemarin kita ketemu Pak Joko sebagai Dirjen Dikti, Pak Joko bilang sebentar lagi lah saya keluarin edaran bahwa jurnal-jurnal di Indonesia yang sudah terindeks Scopus itu kita akui sebagai jurnal internasional. Ya, di Indonesia ada 12. 4-nya ada di ITB, ya. Jadi 3 yang kita kelola ini, 1 yang dikelola Stay, ya, Pak Suwarno. Ya, jadi sekali sudah publikasi di jurnal terindeks, biasanya kita itu dikasih nomor identitas, ya, nomor identitas peneliti biasanya. Yang unik, mungkin misalnya kayak di Scopus, nanti saya tunjukkan sekilas. Kita sudah punya nomor indeks dan itu jadi unik bagi saudara. Nah, kalau publikasi selanjutnya selalu dicatat lagi. Jadi semakin lama akan ada kompilasi dari riset-riset kita. Dan biasanya mesin-mesin pengindeks itu juga sekaligus menghitung artikel kita itu dirujuk orang atau tidak, ya, digunakan untuk referensi bagi peneliti orang atau tidak. Jadi di beberapa tempat di dunia ini sekarang sudah mulai bahwa misalnya promosi dari staf pengajar atau misalnya rekrut. Oh, universitas tertentu, universitas besar di luar itu kalau mau rekrut staf baru, dilihat dulu publikasinya gimana. Publikasi tidak hanya jumlah publikasinya, tetapi juga publikasinya itu dirujuk orang atau tidak. Itu dilihat di mesin pengindeks. Nanti sekilas mungkin kalau belum pernah lihat saya akan lihat. Ya. Jadi kualitas riset bisa dilihat dari sini. Kemudian biasanya orang kalau mau ngajak kerjasama atau apa, biasanya orang juga lihat publikasi kita kan. Orang dari luar, saya ingin kerjasama dengan orang ITB, nyari tentu saja yang pertama lihat bidangnya cocok, bidangnya sebidang, dan setelah itu dilihat hasil risetnya seperti apa sih, bagus gak? Ya, saya ajak kerjasama. Nah, paling utama tentu saja ya ajarannya Pak Asep ya, bahwa kita selalu meninggalkan ilmu yang bermanfaat mestinya ya, ilmu yang bermanfaat jadi catatan permanen dan seterusnya. Ya. Saya selalu kalau saya ngajar kimia dasar juga di ITB sini, saya selalu menyebut ya kalau misalnya kita itu kan kalau yang Muslim disarankan untuk bisa sholawat pada Nabi kan, menyebut-nyebut nama Nabi itu kan sebetulnya sholawat. Kalau kimia kadang-kadang kita sholawat pada Avogadro juga karena nyebut-nyebut bilang Avogadro terus kalau belajar kimia. Karena Avogadro menemukan sesuatu yang bagi kimia bermanfaat, jadi catatan permanen dan secara tidak sengaja banyak orang sholawat juga bagi dia. Jadi kita kalau menemukan sesuatu akhirnya toh akan jadi ilmu yang bermanfaat yang pahalanya tidak akan putus-putus. Ini kan Jumatan juga nih sebelum Pak Asep khutbah, saya sudah khutbah juga. Baik ya, ini sama saja dengan tadi. Ya. Jadi kalau tujuan publikasi itu tentu saja kita cari jurnal tempat kita publikasi itu harus memenuhi syarat-syarat tadi. Ya. Syarat pertama supaya kita dikenal, kalau memang karya kita signifikan, supaya tidak hilang, tidak kemudian tidak dikenal orang, ya. Jangan sampai tidak dikenal orang. Jadi kita harus publikasi di tempat yang tercatat, tempat yang terindeks, supaya mesin pengindeks kemudian orang lain tahu, oh yang pertama publikasi ini adalah Bambang misalnya, ya. Kita harus jelas di situ, ya. Dan seterusnya. Ini artinya jurnal yang baik biasanya oplahnya besar, mudah diakses. Sekarang semakin banyak jurnal yang online dan seterusnya.
Nah, mengingatkan saja, jadi ini hal-hal penting yang kemudian kita harus cek ya kalau kita harus benar, dan pasti sebenarnya teman-teman ketika memulai penelitian kan ini yang sebetulnya intinya. Kita memulai penelitian intinya kita harus yakin bahwa penelitian kita yang jelas pertama sekali menarik minat kita. Kalau enggak kita gimana mau ngerjain, sudah susah ya. Penelitian kalau tidak menarik hati kita ya. Kemudian yang kedua yang jelas publikasi itu akan diterima oleh jurnal tentu saja yang belum pernah dilakukan. Original kan intinya itu belum pernah dilakukan. Nah, tetapi original itu juga mungkin berderajat ya. Di teman saya itu ada yang memberikan ilustrasi yang mudah ya. Original itu tidak harus selalu sekelas E sama dengan MC square misalnya, tidak harus sama itu selalu. Jadi misalnya saja ada yang sudah pernah meneliti kekuatan tekan beton misalnya kalau ada yang dari sipil pada suhu 0 sampai 100 derajat. Kemudian dengan metode A misalnya. Oh, sudah menentukan lagi dengan metode B, itu juga sudah original. Tapi mungkin jurnal yang kelasnya sangat tinggi mungkin nggak mau menerima. Jurnal yang kelas di bawah mungkin masih mau. Jadi original. Atau menentukan pada suhu yang di bawah 0 tadi. Oh, ini untuk dengan aplikasi-aplikasi di daerah kutub penting itu menentukan kekuatan tekan beton di bawah suhu 0 bisa. Jadi yang kayak gitu. Jadi original tidak harus kemudian yang ya kelas macam-macam lah kelasnya ya original. Ya tentu saja setelah itu kemudian menulis ya, dan pilih jurnal yang tepat, yakinkan kalau kita men-submit artikel itu kita tahu betul petunjuk penulisan di jurnal ya, jangan sampai ya kayak kita masuk ke suatu lingkungan, di lingkungan itu punya tata cara, kita masuk tanpa mau tahu tata cara lingkungan itu sama saja. Jadi kita mau masukkan artikel kita ke jurnal itu ya kita harus tahu tata cara. Nah ini tadi ya saya sudah sebutkan. Jadi, sebenarnya ketika sudah memulai riset saya yakin pasti pembimbing dan sudah. Dan saya ingin kenalkan yang saya sudah sebut tadi itu Scopus ya. Scopus itu di Langgan ITB dengan cukup mahal. Ya kita masih dapat bantuan dari Chevron sampai sekarang. Tapi ini suatu yang kita langgan cukup mahal dan sangat baik untuk saudara itu mengecek apa saja yang pernah dipublikasikan orang di bidang riset saudara dan seterusnya. Ya. Dan bisa kemudian sudah set otomatis misalnya selama sekian setiap bulan itu saya diupdate lah ada hasil atau publikasi apa saja di komunitas internasional dan sebagainya. Jadi misalnya saja topik apa kalau kebetulan saya misalnya atau misalnya ada yang di farmasi demam berdarah misalnya itu bisa kemudian dengan cepat salah spelling. Nah ini kebetulan misalnya heart attack lah, contoh dari Scopusnya sendiri. Ya, jadi misalnya dengan cepat kita bisa lihat, nah di sini misalnya, di Scopusnya ada catatan 22.000 sekian banyak publikasi tentang heart attack. Ya, kalau misalnya ada yang risetnya, kemudian kita bisa batasi, yang mau yang terbaru saja, mau yang dari jurnal tertentu saja dan seterusnya. Okay. Nah, kemudian juga kita bisa lihat siapa saja sih yang pengarang yang banyak karyanya di bidang ini. Okay. Jadi sudah bisa lihat juga dari situ. Mungkin ke depan untuk kerjasama atau mau nanya gitu, itu bisa dicek. Bahkan di sini juga biasanya link ke tadi itu ya, link ke penulis yang bersangkutan itu dan kemudian juga alamat dan seterusnya ya. Jadi kalau sudah mau komunikasi dan sebagainya dari situ. Nah itu yang saya sebut tadi, misalnya kalau kita klik salah satu nama pengarang,
Sudah itu kalau sekali publikasi di tempat jurnal yang terindeks biasanya sudah kemudian dikasih nama author ID ini ya. Kayak sudah punya NIM, nomor induk mahasiswa ya. Nah, kemudian kalau di sini kelihatan, oh dia sudah publikasi sekian banyak ya. Publikasi dia sudah dirujuk sekian banyak orang atau sekian banyak artikel lain gitu ya. Nah, jadi ini pentingnya juga kalau sudah menulis nama di publikasi itu konsisten ya. Supaya kalau sekali kita pakai namanya agak beda sedikit nyingkatnya atau apa nanti dia dikasih nomor indeks baru gitu, nomor ID baru sehingga mungkin jadi membingungkan atau jadi publikasi kita jadi sayang gitu ya, mungkin tidak tercatat dengan baik. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah ini tadi ya, jadi fasilitas indexing atau Scopus tadi sangat membantu. Sebenarnya kita langgan mahal. Sekali sudah masuk di ITB atau di kampus ITB, pakai IP, ITB itu bisa dipakai. Ya. Research publikasi-publikasi yang sudah pernah ada di bidang itu, di bidang atau topik sudah itu apa, dan bisa customize sudah ya. Oh, dibatasi lagi semakin spesifik, bisa dirunut ke belakang. Paling tidak sampai abstraknya bisa kita dapat. Kalau kebetulan jurnal yang memuat artikel itu ITB melanggannya, ya bisa full artikelnya bisa didownload juga di ITB. Tapi kalau tidak, sudah dapat abstraknya, dapat nama pengarangnya, dapat email address-nya, bisa email ke pengarangnya, minta full artikelnya. Biasanya dengan senang hati orang akan membantu. Atau kadang-kadang teman kita yang sedang kuliah di luar negeri, yang akses jurnal online-nya lebih banyak, kita bisa minta tolong dan seterusnya ya. Jadi no problem. Ya. Nah, kemudian tentu saja ini mengasumsikan kemudian risetnya sudah selesai. Paling tidak, ya sebenarnya riset nggak pernah ada yang selesai kan. Tapi paling tidak cerita dari hasil riset kita itu sudah bisa membuat satu cerita yang bagus, yang bisa kita ceritakan pada orang dalam artikel. Ya, kemudian sudah putuskan kita itu mau nulis apa. Kebanyakan dari kita itu biasanya akan menulis ini ya, artikel lengkap atau full artikel. Beberapa jurnal itu memberi rubrik istilahnya rapid communication ya, atau letters, ada nama kadang-kadang ada yang menyebut rappers, ada yang menyebut rapid communication, ada yang menyebut short communication. Itu biasanya diperuntukkan kepada kalau sudah itu punya hasil yang sangat signifikan, mungkin terus takut keduluan orang publikasinya. Jadi sebelum kan itu tadi record pertama itu penting ya. Topiknya banyak sekali peneliti di dunia yang kerja sama-sama, terus duluan kira-kira hasil yang signifikan, takut keduluan orang, ya tulis rapid communication. Tidak sepanjang full artikel. Jadi misalnya kalau rapid communication biasanya 1-2 lembar, 1-2 halaman gitu. Nah, lengkap semuanya sudah mulai dari abstrak sampai hasil dan sebagainya. Ya. Review mungkin kalau untuk mahasiswa atau mahasiswa pasca jarang ya, karena review itu biasanya di jurnal itu permintaan dari editor, tolong karena sudah dikenal misalnya sebagai orang yang lama riset di bidang tertentu, ada editor jurnal, tolong di review perkembangan terakhir dari bidang ini misalnya. Tapi bisa saja teman-teman diminta itu, karena kan misalnya kalau nulis disertasi pasti ada bagian reviewnya kan. Kemudian misalnya pembimbingnya menganggap, wah ini kayaknya review kamu cukup bagus, kita submit saja gitu. Bisa saja. Ya, beberapa begitu. Ya. Beberapa mahasiswa pasca kemudian menulis review itu sebetulnya dari tinjauan pustaka yang dia kerjakan cukup ekstensif, kemudian ditulis dengan baik, supervisornya oke, bisa kemudian submit. Ya. Biasanya jurnal internasional juga kalau topik penelitian kita itu sangat lokal isunya, biasanya dia juga mempertimbangkan atau biasanya dia cenderung menolak kalau paper kita itu cenderung isunya sudah jelas lokal. Nah ini datanya ya, datanya itu biasanya kalau sudah lihat ini misalnya research tahun lalu, publikasi sudah dari tahun 2003, belum pernah ada yang merujuk.
Karena apa? Karena kebanyakan isunya isu-isu lokal, ya. Isu-isu lokal sehingga biasanya cenderung kalau paper kita itu memang agak lokal kajiannya, memang mungkin ya harus di jurnal lokal. Ya, kemudian tahap selanjutnya tentu saja saya harus tahu jurnal yang tepat. Jurnal yang tepat itu gimana sih kira-kira mencari jurnal yang tepat itu untuk artikel kita? Aturan gampang-gampangannya adalah sering orang menasihati paper atau tulisan kita itu, kita lihat di bagian daftar pustakanya, kebanyakan di jurnal apa? Jurnal apa yang banyak kita rujuk artikel-artikelnya? Itu yang paling gampang. Misalnya ada 15 reference, jurnal A ada 6 gitu saja. Itu kalau kita masukkan ke jurnal A tadi ya mestinya ya cocok kan gitu. Karena banyak yang jadi background atau mungkin jadi bahan diskusi dari paper kita jurnal tadi gitu. Ya mungkin kalau kita masukkan jurnal itu kesempatan untuk cocoknya tinggi mestinya ya. Karena kan sesuatu yang kita rujuk pasti yang terkait misalnya. Yakinkan juga biasanya di halaman informasi jurnal itu ada istilahnya audiens ya, pembacanya itu siapa ya. Ya yakinkan bahwa bidang riset kita ya cocok dengan audiens dari jurnal. Nah, kemudian yakinkan juga memang jurnal itu menyediakan rubrik yang cocok, misalnya oh jurnal ini itu kan apa saja, original artikel, kemudian review juga boleh. Jadi kalau ada jurnal tertentu yang tidak menyediakan rubrik review, kita masukin review ya apa yang susah-susah ke sana gitu. Karena jelas dia tidak menyediakan rubrik. Ya ini tadi sebetulnya dari Scopus itu tahu di bidang riset kita itu siapa saja sih, atau penulis-penulis mana yang aktif, yang banyak berkontribusi dan sebagainya. Itu bisa kita anggap sebagai saingan atau kompetitor kita dulu-duluan, atau juga bisa dianggap teman ya. Kita bisa minta nasihat, kita bisa minta diskusi dia dan seterusnya. Nah ini yang saya sebut tadi ya. Jadi yakinkan kalau kita menulis kita rujuk guide for author dari jurnal yang kita tuju tadi. Jadi tetapkan jurnal dulu baru kemudian ya draft awal mungkin juga harus nggak harus tahu jurnal mana yang dituju boleh, tapi setelah tahap akhir kita merevisi sebelum kita masukkan itu kan yakinkan jurnal. Karena jurnal yang berbeda misalnya cara penulisan pustakanya kan beda. Ya, jadi yang sederhana seperti itu kita harus yakinkan, makanya baca kayak gimana. Tapi banyak orang menasihatkan, kapan sih sebetulnya kita memulai menulis? Ya memang ini ideal ya, saya sendiri juga belum melakukan. Tapi seawal mungkin lebih baik. Bahkan ada yang menasihati sejak kita mulai riset itu mulai juga menulis. Tapi sebetulnya kan sudah paling tidak nulis proposal. Jadi itu sebenarnya proposal nanti jadi paling tidak bagian introduction dari paper sudah dari situ. Tapi kalau dapat 1-2 hasil itu, kemudian udah 1-2 hasil yang bisa kemudian dibuat grafik atau dibuat tabel, kita format yang baik. Kemudian interpretasinya dibuat 1 paragraf, 2 paragraf. Kadang-kadang dengan itu membantu kita juga kan. Membantu kita apakah riset saya masih harus sesuai dengan plan saya semula atau harus sedikit belok dan sebagainya. Biasanya akan sangat baik kalau kita itu menulis, jangan tunggu wah nanti aja kalau semua datanya sudah lengkap. Ya sebetulnya nggak akan pernah sampai kan riset itu seperti itu. Dan juga itu tadi, wah setelah dikumpulkan ternyata ini kontradiksi dengan ini dengan ini, terus malam harus ngulangin lagi gitu. Ya jadi sangat disarankan setelah itu menulis ya sebetulnya paralel dengan melakukan risetnya ya. Kalau ada dapat 1-2 hasil, gambarkan grafik yang profesional sekalian gitu ya, yang layak untuk digunakan dalam presentasi, dalam publikasi dan seterusnya. Oke ya, jadi itu yakinkan. Saya ingin perlihatkan juga di Scopus itu sudah bisa ya, sudah bisa membuat
kadang-kadang kan kita buat tabel daftar pustaka itu ya memakan waktu yang cukup lama gitu ya, karena namanya orangnya bukan orang yang familiar dengan kita ya, spellingnya kan beda-beda gitu, salah spelling ya nggak boleh juga gitu, nanti marah orang kan ya. Jadi Scopus itu membantu saya juga bisa dengan cepat membuat daftar pustaka ya. Misalnya saya beri contoh ini, misalnya akhirnya ini artikel-artikel ini yang menjadi rujukan dari paper saya, misalnya saya ambil misalnya saya tinggal bilang di sini create bibliografi ya. Jadi sudah punya list artikel-artikel yang menjadi reference dari disertasi atau paper sudah. Jadi dengan cepat create bibliografi bisa membantu kita lah, paling tidak sudah mau. Nah ini juga formatnya, tergantung format dari jurnal itu mau minta format apa, American Physiological Association atau format Harvard, format apa terserah ya, sesuai dengan permintaan jurnal itu. Jadi katakanlah saya minta format Harvard, terus saya suruh dia bikin ya dalam order detik, sudah nanti akan dapat daftar pustakanya ya. Bayangkan kalau sudah nulis disertasi misalnya 300 referensinya kan dengan cepat, dan mungkin kesalahannya nama spelling orang dan sebagainya akan dikurangi ya. Itu salah satu cara. Jadi banyak cara lah sekarang untuk membuat kita menjadi lebih mudah. Tapi ya kalau sudah mau susah-susah ngetik lagi ya nggak apa-apa. Kan pilihan ya, hidup itu pilihan. Jadi tapi kalau mau cara yang tadi ada bantuan. Nah, kebanyakan jurnal yang internasional itu berbahasa Inggris. Bahasa Inggris bukan bahasa pertama kita. Mungkin kita perlu bantuan ya. Yang sering sekali kita sebetulnya di ITB Jurnal juga sekarang punya ya, ada Londol memang orang Belanda gitu ya. Jadi native speaker tapi sebenarnya bukan native English, dia native-nya Dutch juga. Tapi ya paling tidak lebih sense itunya lebih besar daripada kita lah gitu ya. Sehingga itu bisa. Tapi banyak ya di online juga, dan beberapa itu nggak terlalu mahal ya. Beberapa nggak terlalu mahal. Jadi bisa digunakan untuk cek tahap akhir. Jangan sampai artikel kita isinya bagus, tapi gara-gara bahasa kita sudah ditolak di tahap sangat awal, ya, baru di depan pintu dari tolak, disayang, gitu ya. Jadi mungkin baik juga dipakai. Ya. Di ITB Jurnal ada ya, jadi kita sekarang ya, jadi bisa. Yang sering sekali terjadi itu sebetulnya kan kita masalah-masalah grammar, masalah-masalah partikel ya, harusnya atau the, atau kita kebanyakan kan nggak pakai sama sekali karena bahasa Indonesia sering kita nggak perlu partikel-partikelan ya, kata benda ya sudah gitu saja. Kalau bahasa Inggris kan lain ya. Nah itu kadang-kadang yang sering sekali kurang ya. Hasil pemeriksaan dari native speaker kita juga begitu ya. Kebanyakan sebetulnya masalah-masalah kecil ya. Tapi kalau kontennya biasanya kita no problem ya. Jadi saya kira. Nah, kebanyakan proses setelah jadi artikelnya, kebanyakan proses submission itu sebetulnya online sekarang ya. Kalau online sudah nggak usah diajarin, kalau melihat form di online sudah pasti teman-teman pasti ya. Nah tapi yang penting banyak jurnal dan banyak hal yang dilupakan itu sebetulnya kita menulis surat pengantar yang baik. Jadi selalu editor itu bacanya tidak akan artikel lengkapnya. Cukup sebetulnya editor itu biasanya menolak atau mau meneruskan kepada reviewer itu dari surat pengantarnya. Kayak lamaran yang baik itu ya akan membuat orang kelopak-kelopak atau tidak itu kan gitu dari surat itu kan. Tidak akan misalnya CV lengkapnya yang dilihat dulu, yang sebetulnya memberi impresi awal adalah surat lamaran. Jadi kita juga submit artikel itu biasanya diawali juga dengan surat pengantar. Yakinkan bahwa di surat pengantar itu kita menekankan apa yang baru dari penelitian kita, ya, apa yang baru, kemudian kenapa saya memilih jurnal ini, ya, itu harus ditekankan. Itu ya saya kira. Kalau yang bagian online-nya saya kira
Ini kita di TB Journal juga sudah pakai submission online, semua sudah. Tidak ada yang tatap muka harus datang gitu bawa artikelnya, enggak. Kita sudah online. Nah ini yang penting. Jadi sangat dilarang bahwa kita itu mensubmit lebih ke satu tempat pada satu waktu. Ya. Jadi ini aturan saja, sudah jelas ini aturan yang tidak boleh dilanggar. Etika juga, ya. Aturan etika dalam publikasi ilmiah adalah bahwa kita dalam satu waktu tidak boleh, kan kita belum tahu diterima atau tidak. Ya memang harus begitu aturannya. Kalau sudah ditolak, baru boleh kita submit ke tempat lain. Tapi kalau kita dalam proses submission tidak boleh lebih dari satu tempat. Ya. Jadi pilihan jurnal yang tepat tadi itu sangat penting. Ya. Ya, mungkin salah satu pertimbangan memilih jurnal yang kita mau submit itu adalah prosesnya lama nggak dia. Kalau proses menjadi atau waktu menjadi pertimbangan utama kita, ya kita cari jurnal yang prosesnya cepat. Nah, kemudian supaya tidak membuang waktu juga kita itu kira-kira mengukur hasil riset kita itu. Kan misalnya tahulah kita misalnya kalau teman-teman yang bekerja di bidang science engineering, science, nature itu kan tinggi sekali, ya. Tinggi sekali impact factornya. Akhirnya juga mereka rejection rate-nya juga tinggi sekali gitu ya. Paper yang sangat-sangat fundamental sekali, sangat signifikan hasilnya, sangat original yang masuk ke sana. Jadi kalau riset kita itu ya kita bisa ukur, mungkin bisa konsultasi dengan publik. Ini baiknya masuk jurnal yang kelas mana. Ya. Nah jangan terlalu tinggi juga, tapi jangan terlalu rendah juga. Sayang kan, jangan terlalu kita mengukur terlalu rendah hasil riset kita, kemudian kita submit di jurnal. Biasanya agak tinggi sedikit nggak apa-apa gitu. Kalau ditolak itu kita dapat komentar-komentar bagus, masukin ke jurnal yang grade-nya lebih rendah sedikit, nanti akan lebih mudah gitu. Ya. Tapi kalau kemudian waktu jadi bahan pertimbangan, jadi itu mungkin tidak harus dipertimbangkan. Nah, saya sebut tadi istilahnya impact factor ya, atau IF kalau bahasa Inggris. Sebetulnya impact factor itu ya tadi mengukur kualitas jurnal, tapi untuk bidang yang berbeda kita tidak bisa membandingkan. Ya, ini salah satu contoh ya dari ini sudah cukup lama sebetulnya, tapi misalnya di bidang-bidang life science saat ini itu impact factornya memang tinggi ya jurnal. Ini jurnal yang bagus di bidang fisika, impact factornya barangkali hampir setengah dari impact factor bidang life science. Kenapa ya? Karena sekarang banyak negara-negara di dunia membelanjakan uang risetnya untuk di bidang life science, sehingga banyak sekali orang bekerja di life science, produktivitas life science tinggi, saling citasi juga tinggi gitu. Sehingga ya kita nggak bisa bandingkan satu bidang. Itu sebenarnya yang ingin dikatakan oleh gambar ini. Jadi sekali lagi kemana kita harus publikasi? Tadi cari jurnal yang cocok dengan lingkup riset kita. Gampangnya adalah reference kita itu di jurnal mana saja, kemudian lihat aims dan scope dari jurnal yang dituju, ya, cek dengan kolega kita dan supervisor dan sebagainya. Nah, sedikit tentang ketika kita sudah submit, nasib artikel kita itu biasanya gimana, ya? Selalu sebetulnya jurnal itu kita mulai dari pengarangnya, masukkan ke editor, gitu ya. Editor selalu mengecek apakah syarat-syarat dasarnya sudah dipenuhi. Kalau iya, biasanya editor tidak memutuskan sendiri. Editor itu kan bidangnya juga terbatas. Kita minta pendapat dari reviewer istilahnya. Reviewer itu ya peneliti juga. Jadi kalau kita di TB Journal itu sekarang sudah membuat standar reviewer itu minimal satu dari luar negeri. Yang di artikel yang masuk ke kita itu selalu direview oleh orang yang kerjanya atau penelitiannya sebidang di luar negeri. Ya, satu di dalam negeri boleh. Dalam negeri tidak harus di ITB, bisa saja di UGM, di UI, dan LIPI, dan lembaga-lembaga penelitian lain. Nah, kemudian review dari situ baca, memberikan komentar.
komentarnya dilihat lagi oleh reviewer, oleh editor ya. Kemudian misalnya kalau kita itu 2 setuju dipublikasikan dengan revisi misalnya, oh ya oke, kita putuskan setuju diterbitkan, revisinya disampaikan kepada pengarang dulu ya. Nah, nanti kemudian pengarang merevisi, membalikkan revisi. Kadang-kadang reviewer minta setelah direvisi nanti saya lihat lagi gitu, saya cek lagi bisa ya. Mungkin proses siklusnya bisa 2 kali atau 3 kali gitu. Tapi rata-rata ya pasti ada revisi ya, pasti ada revisi. Nah, kalau kemudian satu menolak, satu mengiyakan, misalnya kita biasanya kalau di ini dan praktis juga di beberapa jurnal yang lain ya, minta reviewer ketiga, minta pendapat ahli. Ya, nah, kalau sudah ya kemudian diterima. Ini sama saja dengan tadi. Ini membuat lebih lengkap lagi biasanya kalau sudah selesai ya ada publisher yang mempublish. Kalau kita ITB Journal ya ITB Journal sendiri yang mempublish. Jadi walaupun sekarang sudah mulai juga ada ya, ada beberapa jurnal itu yang memakai praktek bukan review seperti tadi. Ada juga jurnal-jurnal itu sekarang yang udah aja sembarang orang boleh nulis sesuatu terus pasang di web dia, kemudian nanti justru dari komentar-komentar pembaca itu penulisnya bisa merevisi dan seterusnya. Tapi masih kecil sekali jumlah jurnal yang seperti itu. Jadi ada beberapa praktek yang lain karena ada komentar juga, oh proses review seperti ini kan lama, memakan waktu. Kadang-kadang 2-3 bulan atau lebih gitu ya, sehingga menghambat proses publikasi. Padahal niat publikasi itu kan sesegera mungkin menyebarkan hasil-hasil riset. Tapi sampai sekarang rasanya untuk menjamin bahwa apa yang dipublikasikan itu memang sudah logis, yakin, sesuai dengan kebenaran di bidangnya dan sebagainya, itu proses seperti ini sampai sekarang belum ada yang menggantikan. Ada kelemahannya proses-proses seperti ini, tapi seperti yang saya katakan tadi, sampai saat ini belum ada metode lain yang bisa menggantikan itu. Sehingga ya masih sebagian besar jurnal menggunakan proses reviewing. Ya ini proses review itu biasanya ngecek apa sih argumennya itu kira-kira logis atau tidak ya. Kemudian data yang digunakan untuk mendukung dan juga rujukan-rujukan yang disitasi itu apakah relevan, cocok dan seterusnya. Sebetulnya review itu melihat itu saja. Ya. Biasanya dilakukan minimal seperti saya katakan tadi 2. Sebetulnya mereka bekerja juga untuk kemajuan ilmu, tidak demi dibayar dan sebagainya. Gitu ya. Ini kita praktekkan juga di jurnal. Di review itu tidak. Dan kita sebagai pengarang harus menganggap mereka itu justru orang yang membantu kita, ya. Karena tadi memberikan komentar-komentar untuk kebaikan riset. Ya, jadi biasanya antara 2-10 minggu. Kita juga rata-rata segitu. 2 paling lama 3 bulan ya. Nah, kebanyakan paper itu jatuhnya tentu saja di bawah ini ya. Jarang sekali paper yang langsung reject, kecuali yang jurnal sangat tinggi seperti Science dan Nature itu mungkin rejection rate-nya bisa sampai 90% ya, bisa tinggi sekali. Tapi kebanyakan mungkin kita akan jatuh di daerah minor atau kadang-kadang major ya, langsung diterima juga sangat jarang. Biasanya review juga kalau tidak mengomentari kok kayak nggak pantas. Pasti biasanya menerima komentar juga. Nah, biasanya kalau kita menerima rejection dari editor, kan tadi bisa rejection itu sudah baru tahap awal masuk saja ke editor sudah di reject. Ya. Nah, itu bisa apa sih alasan editor itu menolak? Tentu saja yang alasan utama biasanya kadang-kadang tidak cocok dengan tujuan dan skop dari jurnal. Ya. Nah, tapi kadang-kadang memang kita juga harus sensitif ya. Terutama ini cerita pengalaman kita di ITB Journal ya. Di ITB Journal itu karena ya mungkin animo masyarakat untuk menulis juga sekarang lumayan tinggi, naik gitu Pak. Jadi ada orang yang menulis, oh teori Einstein itu salah gitu misalnya. Masukkan ke jurnal kita. Tapi rujukannya adalah buku buku fisika SMA, misalnya, buku fisika universitas, kali Dersnik misalnya. Gitu. Ya,
Tapi kan kita tidak mungkin balesnya, editor bilang, wah sudah tuh ngawur, ini aja kok dimasukkan ke jurnal kita, kan ya enggak kan, pasti ya kita bilang, wah ini tidak cocok dengan scope dan tujuan dari jurnal kami. Jadi bahasa halusnya kita gunakan juga. Jadi kalau nerima begitu itu harus sudah sensitif juga. Ya. Tapi saya yakin kalau riset-riset yang kita kerjakan kan pasti memang ada yang unsur kepada. Ya, atau kita gagal menyiapkan persyaratan-persyaratan yang sangat dasar, ya, atau bahasa yang tidak cukup bagus dan sebagainya. Jadi tadi itu baik juga lah kalau kita gunakan editor bahasa khusus. Nah, tetapi seperti juga banyak hal lain di dunia ini, ditolak itu tidak berarti kiamat kan. Syukur kalau kemudian penolakan tadi tidak dari editor. Biasanya kalau dari review penolakan itu kan ada alasan detail, ya. Itu kita bisa belajar dari sana. Atau mungkin di sana kita pertimbangkan, kita improve, dan kita masukkan ke jurnal itu lagi, barangkali bisa. Kalau dia bilang bahwa setelah diperbaiki major ini bisa dimasukkan lagi, masukkan lagi situ. Atau ke jurnal lain. Ya, jadi kalau ada masukan-masukan itu ya kita pahami masukan-masukannya apa, kita gunakan untuk improve artikel kita, dan nanti masukkan ke tempat lain. Nah, biasanya sih tidak ditolak, biasanya kebanyakan tadi seperti yang tadi itu, kalau major atau minor revision ya kita revisi. Dan biasanya kalau sudah menerima revisi, saran-saran revisi itu kita revisi. Nah, tapi kan editor atau reviewer itu nggak punya waktu untuk baca detail lagi semuanya. Jadi ketika kita balikin proses review kita, itu kita wajib membuat juga tabel rangkuman review apa yang sudah kita lakukan. Bahkan penting sampai merujuk ke baris sekian di halaman sekian, ini saya revisi. Baris sekian, halaman sekian, revisi ini untuk menjawab komentar dari review. Dan yang biasanya editor dan kemudian review kalau misalnya dia meriksa lagi itu melihat dengan cepat itu, jangan ngerjain orang lain. Ingat bahwa tadi itu semua dari editor dan itu tuh bekerja ya fardu kifayah kalau bahasanya Pak Asep tadi kan gitu. Nggak ada yang bayar, tapi kalau nggak ada yang melakukan, kita sebagai editor nggak ada yang mau jadi reviewer. Ya kayak ada teman kita atau tetangga kita meninggal terus nggak ada yang mau memakamkan, jadi penyakit semua kita. Ya, jadi ingat bahwa reviewer dan editor tadi itu bekerja itu untuk kemajuan ilmu saja, itu bukan dia itu profesional atau untuk penghidupan dia biasanya. Ya. Jadi kita harus empati juga pada waktunya. Ya, ini saya ingin katakan bahwa tidak semua komentar reviewer itu harus kita iakan. Ya. Kalau kita punya argumen yang kuat, kita yakin bahwa pendapat kita yang benar, ada argumennya tentu saja. Kalau sains itu kan begitu, sains dan saya kira engineering juga sama. Pendapat kita itu kita yakini dan berdasarkan data-data dan kemudian cara berpikir kita logis, ya nggak apa-apa kita berbantahan dengan reviewer. Tapi ya jangan debat usir atau kita ingin menang sendiri tanpa ya pasti tidak diterima. Tentu saja dengan sopan, tadi ada kan not biasa. Nah ini biasanya contohnya seperti ini. Ada reviewer komennya apa? Oh kita sudah perbaiki di halaman sekian, baris sekian. Perbaikannya ini. Ya. Ini tadi sudah saya sebut saya kira. Kenapa sih kita tadi tidak boleh ya? Tidak boleh. Oh ya, ini kalau sudah dapat revisi, dapat penolakan misalnya, kemudian kayak kesel kita, wah saya masukin aja ke jurnal lain, nggak usah direvisi, langsung dimasukin. Nah bahayanya, kadang-kadang bidang kita itu sedemikian sempitnya, sehingga orangnya itu lagi. Ini jurnal yang beda, kadang-kadang reviewernya itu lagi. Gitu. Betapa marahnya kan, kalau sudah pernah jadi review dari jurnal itu, paper ini, saya kasih komentar panjang-panjang, kemudian dimasukkan ke jurnal lain, balik lagi ke sekolah gitu, baca masih sama persis gitu kan. Ya, kayak mahasiswa sudah dikomentari, ini tolong diperbaiki ini lagi, besoknya, mungkin dosennya udah lupa. Ya nggak mau lah kalau saya nggak tahu kalau Pak Asep. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan seperti itu. Yakinkan bahwa kita itu
Bahkan kalau perlu itu kalau misalnya ditolak di sana, kita masukkan ke jurnal lain, kita sebut bahwa oh ini saya pernah ditolak di jurnal itu karena komentar ini, tapi sekarang saya sudah perbaiki. Itu akan lebih fair. Dan tadi lagi kalau kasus tadi terjadi, ketemu reviewer yang sama, reviewer itu kan akan manggut-manggut, wah ini sudah artinya ya attitude-nya baik lah, sikapnya baik lah. Nah, beberapa lah ya saya kira ini yang nanti Pak Edi akan menjelaskan lebih jauh tentang itu. Jadi etika itu berlaku umum, ya. Kasus-kasus plagiat yang marak sekarang dan sebagainya itu akan berlaku umum. Jadi kita harus hati-hati lah, ya. Jadi tidak boleh kita itu melanggar isu etis itu sebetulnya. Ya. Isu etis tadi maksudnya ada beberapa hal. Yang pertama tadi itu multiple submission. Ya. Dalam satu waktu kita kan sudah juga kalau misalnya melamar ke calon kan nggak boleh sekali waktu takut ditolak, saya mau melamar sekaligus ke 4 orang. Nanti kalau diterima semua susah. Jadi kan nggak boleh juga. Kemudian redundant publication. Kadang-kadang orang menyebutnya juga istilahnya salami publication. Jadi publikasi atau riset kita itu bisa saja sebetulnya ditulis menjadi artikel yang komprehensif, tapi kita potong-potong supaya boomnya banyak. Kita metodenya di sana, simulasinya kirim ke sana dan seterusnya. Kadang-kadang itu menjadi bumerang bagi saya juga. Mungkin jadi tidak komprehensif, artikelnya jarang disitasi orang. Plagiarisme. Nah nanti Pak Edi mungkin akan banyak diskusi tentang. Jadi saya ingin mengingatkan saja ya, plagiarisme itu bahkan ada, ya plagiarisme itu sebetulnya ada kelasnya ya. Ada kelas yang paling keras atau paling ini yang kasus dulu di Elektro kalau pernah dengar itu ya. Jadi disertasinya jiplak, kemudian artikel orang itu dia jiplak cuma dia ganti nama gitu. Itu publikasi yang sangat jahat. Tapi publikasi yang paling ringan, plagiasi yang paling ringan itu adalah seperti ini. Sudah itu merujuk kalimat dari artikel orang, sama persis sudah tulis, ya, sama persis kalimat orang itu sudah tulis referensinya, itu sudah plagiasi. Ya tidak boleh itu. Yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan kita pahami argumen orang dan kita ungkapkan dengan bahasa kita sendiri. Tentu tidak mendistorsi makna dari apa maksud penulis itu. Kemudian ditulis referensinya. Harus seperti itu. Ya, gimana kalau kita merujuk ayat Al-Quran? Ya jangan diinterpretasikan. Kalau itu kan sebetulnya itu jadi argumen atau undang-undang misalnya, pasal undang-undang tertentu ya itu lain ya. Tapi kalau itu kalimat orang, artikel orang yang kita jadikan rujukan, maka yang sudah harus lakukan itu mengungkapkan dengan bahasa kita. Ya, itu mungkin itu kita yang nggak sadar selama ini sudah hanya menerjemahkan saja sama persis. Itu harus dihindari. Ya itu tadi plagiasi yang paling ringan. Plagiasi yang paling ringan tuh di beberapa tempat hukumannya apa? Ya minta maaf aja. Tapi kalau yang paling keras tadi di beberapa asosiasi itu, ya kemudian tidak seumur hidup hukumannya juga. Yang tadi itu kalau di asosiasi misalnya IEEE itu hukumannya 5 tahun publikasi di jurnal-jurnal IEEE dilarang. Ya. Tapi tahun ke-6 mau publikasi lagi ya nggak apa-apa. Kalau nggak malu, masalahnya kan itu biasanya ya. Ya, jadi itulah ya plagiarisme itu ada macam-macam, nanti Pak Edi akan menjelaskan. Kemudian ya plagiasi juga bisa fabrikasi data. Fabrikasi data itu intinya tidak melakukan eksperimen tapi keluar data. Ada itu pernah kejadian. Bahkan seperti yang saya sebut tadi jurnal science, jurnal yang sangat tinggi rate-nya itu bisa kena. Ada saintis di Jerman tidak pernah eksperimen dia, publikasinya tiap bulan keluar di Science, di Nature keluar. Setelah diteliti, dicek, ya dia itu hanya main angka aja di komputer, ya. Generate data, mungkin berupa gitu, tulis olah publikasi. Ya tapi ketahuan. Ya, nah kemudian kalau sudah bekerja dengan manusia, dengan hewan, tentu saja harus ada etika tertentu juga. Nah, kemudian yang selanjutnya improper author contribution. Maksudnya ada pengarang yang tidak seharusnya masuk di situ masuk, atau sebaliknya harusnya yang masuk tapi tidak masuk. Ya. Nah ini yang kadang-kadang penting didiskusikan seawal mungkin dengan tim pembimbing saudara. Ya.
siapa saja yang masuk. Jelas kalau risetnya di ITB, riset bagian dari disertasi, mestinya semua pembimbing ikut berkontribusi kan. Kalau ada pembimbing yang tidak berkontribusi, ya ngapain dia tulis baik. Ya, jadi itu. Kemudian siapa lagi yang harus masuk? Nah itu diskusikan dengan pembimbing. Setiap lab barangkali punya praktek atau punya kebiasaan yang beda. Ya. Ada orang yang pernah menyarankan itu bikin skor orang itu. Misalnya mulai dari plan. Oh, plan risetnya ikut terlibat dalam membuat plan riset, kasih skor berapa, dan seterusnya. Ikut mengukur, misalnya teknisi kan ikut bantu mengukur kita juga, kasih skor. Dan seterusnya. Semua orang yang pernah terlibat dalam riset itu dikasih skor. Kalau skornya itu ada aturan scoringnya ya, di Nature pernah dipublikasikan. Kalau skornya itu lebih dari 35, oh dia layak sebagai ikut dalam auto. Tapi kalau tidak, ucapan terima kasih layaknya dia masuk. Jadi, ya kalau pembimbing kemudian masuknya di kelas ucapan terima kasih ya itu susah juga. Itu berarti keterlibatannya kurang pembimbing ini. Pasti nggak benar juga dia membimbingnya. Ya, jadi yakinkan itu diskusikan dengan pembimbing. Ya. Nah, ini ada orang yang membuat nggak tahu itu apa istilahnya ya, puisi atau apa yang dari singkatan dari acceptance itu biasanya apa saja yang dia perhatikan, attention to detail dan seterusnya. Ya bagus juga inilah ya kalau kita untuk mengingatkan kita apa saja sih sebetulnya. Oke, silahkan sudah baca sendiri. Kalau kita mau minta disudah. Jadi intinya atau garis bawahnya, paper yang baik itu adalah isi itu merupakan sesuatu yang esensial, tetapi cara penyampaiannya itu juga penting, kritis ya, kritikal ya. Jadi baik penampilan maupun isi itu ya. Kayak kita juga lah ya, sudah kan tidak hanya cukup otaknya atau punya sesuatu yang imbang, tapi penampilan kan yang dilihat pertama orang, impresi pertama orang sama juga paper kan intinya. Tapi juga jangan sampai semuanya necis tapi nggak ada isinya gitu ya. Atau semuanya bahasanya berbunga-bunga. Ya kalau sains nggak berbunga-bunga maksudnya. Kelihatannya canggih semua tapi nggak ada sainsnya atau sesuatu yang ingin disumbangkan, yang nggak baik. Saya kira itu mirip tadi. Nah, ingin saya yakinkan bahwa bagi saudara yang mungkin ini pengalaman kedua atau mungkin pengalaman pertama menulis itu, ya menulis itu, dan saya sekarang punya keyakinan bahwa apa saja sebetulnya ya, apa saja di dunia ini itu, ya memang latihan. Apa saja di dunia ini harus latihan. Dulu orang percaya bahwa kerja otak itu beda dengan kerja otot, tapi sekarang itu semakin banyak riset-riset menunjukkan bahwa kerja otak itu ternyata mirip juga. Otak itu kalau kita belajar, kita coba membaca, kita coba memahami, kita coba berpikir logis, di otak itu katanya ada sambungan-sambungan neuron yang juga terjadi. Ya, jadi kayak otot kita dilatih adirai jadi melambung besar itu ya, karena dia rajin latihan. Ya, sama semua itu. Tapi kebanyakan juga kita sudah belajar, kalau latihan itu awalnya susah, tapi kalau kita tidak pernah berhenti, itu cepat juga. Bayangkan anak kita yang lahir susah jalan, naik apa berdiri aja kan susahnya buat main awalnya. Tapi kalau sudah berlari kok kita nggak sadar ya dengan cepat dia itu bisa. Ya seperti itu, banyakan hal itu. Saya sering mengilustrasikan itu adalah, dan selalu saya ceritakan. Saya itu nggak pernah nyetir sampai umur berapa ya, pokoknya pulang sekolah dari luar, ya terpaksa harus nyetir karena punya anak kecil, punya istri yang harus diantar kemana-mana. Kalau ngandelin angkot kan kebayang gitu ya, susah. Jadi ya terus kursus nyetir. Kursus nyetir lah saya pulang sekolah dari rumah sampai ke Bandung saya kursus nyetir. Kursus nyetir nggak pernah pegang mobil ya, selama ini ikut mobil atau ya jadi penumpang saja kan. Nyetir, saya itu dokter sudah ya, tapi ya proses nyetir. Terus guru nyetir saya itu pertama bilang loh, saya karena nggak pernah pegang setir, bapaknya kok goblok banget itu. Ya, kalau psikologi dosen sudah salah aja ini. Tapi ya saya ya karena saya ingin belajar ya saya diem aja. Jadi itu pertama ya karena saya nggak pernah. Tapi ya setelah sekarang coba sekarang
mungkin saya lebih canggih daripada guru setir saya itu tadi, karena saya sekarang misalnya sambil nyetir sambil SMS juga bisa, nggak boleh. Kan artinya sekarang bukan main saya, jago saya, kalau mungkin kalau di balap juga bisa. Ya, itu intinya ya. Jadi kita sehari-hari melakukan ya. Jadi intinya nulis kelihatan susah, tapi ya. Jadi kalau saya juga kadang-kadang baca itu tips-tips menulis, tidak hanya yang menulis ilmiah, menulis yang dari Arswendo, cara menulis seperti apa. Halaman pertamanya Arswendo sudah nulis, kamu mau jadi penulis, menulislah mulai sekarang, jangan baca lagi. Bukunya baru dipilih mau dibaca ya. Malah nasihat pertamanya sudah jangan baca terus, nulis mulai sekarang gitu. Jadi intinya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masih punya waktu mungkin beberapa menit. Pak sudah mau memberi komentar. Silakan Pak. Itu ada jurnal offline, ya? Ya. Gimana kalau gini, jurnalnya nggak penelitian lapangan, penelitian buku. Saya ngajak filsafat saya. Filsafat saya itu berobjektif spekulatif, bukan di lapangan, tapi di otak, utak-atik ya. Saya misalnya mengkritik sebuah paradigma positifisme Agus Comte. Saya tulis Agus Comte, ini kelemahan-kelemahannya, terus saya menggunakan pendekatan transidental, ini hasilnya. Sudah ke jurnal. Boleh nggak seperti itu? Kalau yang di kita tidak masuk skop itu Pak. Yang itu skopnya mungkin Bapak di filsafat. Kita tidak masuk. Kita itu yang benar-benar sains matematik dan sains alam. Yang di sains. Ya seperti tadi banyak jurnal. Saya tidak tahu mungkin yang di IAIN, yang UIN itu. Nggak ada. Oh mereka yang Surabaya? Nggak ada semua. Yang Surabaya? Bukan filsafat. Gitu. Mestinya di luar mungkin. Kalau di luar filsafat banyak. Saya banyak penelitian ya. Tapi jurnalnya nggak ada yang akreditasi. Mana depan masuknya saya keluar satu. Pas keluar pas gak diperpanjang. Yang pertama, yang kedua tentang plagiat tadi ya. Saya buat buku banyak. Tapi kan ketika saya membuat buku dengan subjudul yang hampir sama, saya akan mencuplik dari memotif dari buku saya. Dan itu saya nggak usah lihat buku lagi, karena sudah ada. Tinggal diketik, ujungnya lihat quote Ausop, ujungnya ini sekian. Ternyata mirip. Ya, yang saya ucapkan di otak saya dengan di buku, ternyata karena buku saya dua-duanya mirip. Itu masuk plagiat. Kalau mirip, jadi sebetulnya gini Pak, plagiat itu tidak harus karya orang lain, karya sendiri juga plagiat Pak. Ini self plagiat, plagiat diri sendiri. Iya, jadi hati-hati. Karya kita yang sudah dipublikasi jangan sama Pak. Jadi ya sebetulnya ini kan juga masalah derajat Pak ya. Jadi kayak misalnya akhirnya itu kan misalnya kayak kita di kimia, nulis bagian eksperimen itu kan mau bikin kalimat diputar-putar seperti apa, baliknya ke situ lagi kan, misalnya endapan disaring. Kalimat itu kan ya banyak orang yang sudah, ya kalau bagian itu ya dimakan. Tapi kalau bagian argumen, ya akan tahu lah Pak. Bagian argumen artinya bagian yang, tapi yang kasus Bapak itu yang bagian mana gitu. Kalau bagian yang mungkin analoginya itu dengan bagian yang kayak kita mengungkapkan cara mengerjakan tadi itu ya, endapan disaring, larutan dibuat, itu kan ya kalimatnya mau diputar-putar seperti apa itu kan ya baliknya ke situ lagi gitu. Akan sukar membuat kalimat original di bagian. Jadi yang seperti itu mungkin ya tidak terhindarkan. Tapi kalau bagian-bagian yang bisa kita hindarkan bahwa bisa mengungkapkan lagi dengan bahasa original, mungkin ini tadinya 3 kalimat sederhana, kemudian Bapak di buku barunya itu bisa membuat kalimat majemuk yang esensinya sama sebetulnya. Tapi kan kalimatnya sudah diucapkan dengan cara lain. Itu akan lebih aman kan. Jadi supaya jangan ini hanya kayak puzzle, ini dulu paragrafnya di sana, sekarang paragrafnya balik di paling belakang gitu. Jangan sampai seperti itu saya kira. Di ITB itu kan ada SAPPK Pak. Ya. Salah satunya itu policy Pak, terkait dengan policy. Nah, di sini diwadahi jurnal apa Pak? Selama ini mungkin juga belum ada yang
spesifik Pak ya. Tapi kalau Bapak mau yang mungkin policy yang terkait dengan engineering itu ada program-program engineering bisa dicoba di yang engineering. Nah, lalu yang kedua atau visual art mungkin ya. Itu menyangkut menyangkut tentang policy misalkan. Kalau itu dipublish di jurnal internasional bukan itu membongkar negara ya. Tapi itu penting di riset ya. Nah di ininya. Cuma ketika itu harus dipublish secara internasional itu menjadi konflik gitu ya. Jadinya bagi peneliti mungkin nggak masalah. Tapi kalau kita berpikir lebih jauh ya itu menelanjangi negara kita gitu ya. Saya nggak tahu peroleh kasus itu, tapi saya kira sains atau mestinya kalau penelitian keilmuan mestinya, kalau korupsi kita nomor 1 itu kan sudah bukan malu lagi, kita sudah semua orang sudah tahu kok. Kalau kasusnya Bapak tadi ya, tapi saya nggak tahu persisnya. Tapi mestinya kan kita semua itu ada etika justru, ya ada etika masing-masing. Kalau memang itu didukung oleh data, tentu saja kan semua itu tujuannya apa ya? Kalau tujuannya memang untuk membahas analisis ini kenapa penyebabnya segala macam, justru menjadi lesson learn bagi negara lain segala macam kan seperti itu kalau sains kan. Kalau keilmuan agak susah saya jawabnya karena saya nggak bayang. Tapi kalau korupsi semua orang udah tahu Pak, kita jago. Ya. Saya tertarik tadi dengan editing bahasa Pak. Ya. Jadi tadi saya dengar ITB Jurnal sudah menyiapkan editing untuk pelayanan bahasa. Karena saya lihat juga kayak di Sampir itu kan setengah gitu. Nah kalau di ITB Jurnal itu ada biayanya berapa gitu. Ya. Satu, yang kedua Pak. Yang kedua artinya bagaimana caranya kita menulis dengan baik, karena kebiasaan kita kan, saya mungkin terlatih bahasa verbal, saya ngomong gitu, tapi ketika nulis waktu itu saya minta tolong editor gitu ya, editor tolong buatkan pakai bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya. Itu ada masalah ketika dia nggak ngerti bahasa Inggris yang saya buat, terus dia baca bahasa Indonesia juga, dia nggak ngerti dengan apa yang saya sampaikan dalam bahasa Indonesia. Itu kesulitan saya untuk menyampaikan informasi. Bagaimana saya melatih tulisan itu dalam bahasa tulisan. Yang ketiga, metode Pak. Banyak riset itu menggunakan metode orang, seperti kayak kopi gitu ya Pak ya, pakai resep orang terus di tempat yang berbeda. Itu apakah termasuk plagiarisme? Oke. Jadi yang pertama tentang editing bahasa di ITB Jurnal. Jadi kita memberikan ini untuk informasi Ibu Bapak sekalian. Jadi kita memberikan pelayanan itu setelah artikel itu diterima. Jadi memang di tahap awal pemasukan itu sudah agak sense lah. Walaupun editor-editor kita kebanyakan bahasa Indonesia, orang kita ya orang Indonesia. Tapi kalau itu jelek sekali ya bisa ditolak. Jadi agak sense lah gitu. Jadi kalimatnya sudah lumayan lah. Tapi kita juga nggak detail sampai tahap. Jadi kita di tahap akhir setelah diterima baru itu kita ingin yakin bahwa apa yang tertampang di jurnal kita itu ya kalau di muka internasional nggak memalukan. Itu pun ada casnya ya, karena kita bayar orang profesional di situ. Jadi ya ada casnya akhirnya. Nah casnya sekarang dibebankan pada penulis. Kalau di proses reviewingnya segala macam nggak ada casnya, tapi di proses. Nah itu nggak mahal. Itu mungkin satu artikel panjang 20 halaman yang masih spasi double spasi itu ya. Mungkin ya di bawah 1 juta. Mungkin kita cas 1 juta sekarang. Ya, sekitar segitu. Ya, jadi kalau ini ya diskusikan dengan supervisor biasanya bisa memperbaiki bahasa. Dan yang kedua ya melatih menulis tadi ya. Ya memang latihan gitu, nggak ada cara lain gitu. Latihan menulis ya dengan menulis gitu. Nggak ada latihan menulis dengan membaca dan menulis terkait pasti. Orang yang banyak baca mungkin tulisannya akan lebih baik. Tapi ya memang cara latihan menulis ya dengan menulis. Menarik apa yang Bapak sebut tadi. Ya, jadi bahasa Indonesia yang baik. Sekarang ini Google Translate. Coba Bapak bikin kalimat bahasa Indonesia yang baik tapi coba translate ke bahasa Inggris lumayan. Tapi kita harus
Kalau kita bikin kalimat bahasa Indonesianya saja sudah salah ya, Google-nya tambah ngawur kan. Tapi kalau Bapak bisa buat kalimat bahasa Indonesia yang baik, membantu. Ya, membantu. Saya sering menasihati mahasiswa. Pak, lumayan. Iya, tapi kita harus kalimat bahasa Indonesia baik. Nah, kemudian tadi metode orang digunakan untuk kasus ya. Ya bukan Pak, bukan plagiat kan kasusnya Pak. Ya, ini ya. Nah, tapi tadi yang harus kita pertimbangkan. Kalau seperti itu barangkali kasusnya sangat lokal sehingga jurnal internasional mungkin ya agak hesitate untuk terima. Ya, di pertimbangan dulu. Satu lagi barangkali kalau Mas ada? Tidak? Ya, Mas. Pak Louis sudah ada yang kalau kita sudah buat tulisan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dulu, kemudian kita terjemahkan, itu termasuk plagiat bukan? Terjemahkan terus dipublikasikan lagi? Iya. Oh iya, plagiasi. Jadi publikasi itu hanya boleh di satu tempat. Kalau ya ini sebetulnya apa ya? Agak kasusnya mungkin harus dilihat per kasus ya. Satu misalnya tadinya publikasi di jurnal lokal sekali, ya. Lokal sekali pembacanya terbatas, terus efek bahasa, gitu ya. Kemudian ini dipandang signifikan hasilnya perlu dipublikasikan ke nasional mungkin. Ya, itu mungkin masih bisa dipertimbangkan, tapi lebih aman ya kalau mau seperti itu ada hasil baru yang ditambahkan. Kalau mau seperti itu. Jadi misalnya kan sering ya, pernah dipublikasikan di Proceeding Conference. Terus ada tawaran, ini artikelnya menarik, bisa dimasukkan ke jurnal. Amannya sih jangan sama persis, ya. Harus diekstensifkan, diperpanjang, ditambah dan ada lagi, kemudian baru dipublikasikan. Dan yang pertama dirujuk. Amannya sih mungkin lebih luas atau saya kira. Dan yang tadi itu yang pertama harus dirujuk. Oh sudah pernah, Pak, dari pekerjaan ini sudah pernah dipublikasikan. Supaya tidak. Baik, ya. Karena kita untuk merujuk suatu referensi ya, kita susah untuk menggantikan kata yang dibuat oleh author ya. Jadi satu kalimat terdiri dari 6 kata. Kalau kita buat sendiri, kita kan kadang artinya jadi salah ya. Kalau kita ambil aja misalkan sebagian 4 kata misalnya, Pak itu termasuk atau apa? Ya itu tadi Pak yang saya sebut tadi level atau dimaafkan atau tidak itu tadi itu ya agak subtle lah kalau bahasa Inggrisnya itu ya pertimbangan semacam itu tadi kan ini. Jadi orang juga kalau satu kalimat kemudian tidak satu paragraf plak diambil dari punya orang itu satu kalimat mungkin tadi. Dan kalau misalnya kita lakukan itu kan sebetulnya levelnya ya maaf tadi, walaupun ya jangan wah karena cuma minta maaf saya sering aja melakukan itu. Tata bahasa kalau dosa kecil diulang-ulang kan jadi besar ya. Baik, terima kasih banyak. Dengan senang hati kalau ada artikel-artikel yang dihasilkan kita tunggu. Pak Dwi akan melanjutkan, Pak Dwi sudah. Terima kasih.